Halo pionir-pionir sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat, khususnya rekan-rekan pionir ya. Saya akan melihat dan menanggapi komentar dari teman-teman semuanya. Saya hadir untuk para pioners ya, eh, memberikan semangat kepada teman-teman dan tetap juga saya berkarya ya, saya aktif ya. Karena memang saya adalah orang yang suka aktif ya, apapun yang saya kerjakan teman-teman ya, dan konsisten. Nah, ada tanggapan saya mengupload ya video yang menyatakan bahwa ternyata Nicholas bukan lulusan Stanford ya. Kemudian saya terbawa untuk menanggapi dari sebelah ya. Ada yang ngomong begini loh ya. Gini ya, namanya user WY8JH2X. Kalau nggak mau di komen atau dikritik, tinggal ubah privasi aja, jangan upload untuk publik, buat aja video untuk pribadi. Iya kan, logikanya gini teman-teman. Maksud saya itu komentar itu harus juga belajar bagaimana berkomentar yang baik. Ya kan? Kalau misalnya yang saya tanggapi, orang mengatakan bukan dari Stanford, ya lo juga tahu dari mana kalau bukan dari sana. Hanya meremehkan orang. Jadi berkomentar itu pada konteksnya. Itu namanya bukan kritik. Saya tahu namanya kritik ya, atau komen yang baik. Kritik, komen, dan nyinyiran. Yang saya tanggapi tadi itu adalah orang yang bilang, gak usah buat. Lah, lu siapa? Itu bukan kritik namanya. Kritik itu adalah sesuatu hal yang membangun. Berarti lu nggak ngerti namanya kritik. Ya, kalau kritik itu sebuah masukan untuk membuat lebih baik, lain dengan nyinyiran dan hujoitan. Bahkan ada orang yang bilang tidak usah buat. Ya, saya kan paling anti yang namanya begitu-begituan. Gitu. Jadi kan cerdas. Lu yang cerdas. Kalau lu tahu bahwa video ini tidak bermanfaat, nggak usah lihat. Iya kan? Gitu. Jadi kita mau saling menyalahkan, kamu bilang privat, terserah saya karena saya bisa atur semua. Tapi saya punya hak untuk menanggapi semua juga. Ya. Saya punya hak untuk menanggapi dan terkait dengan apa yang saya kerjakan, khususnya mining. Lu nggak terima kalau saya menyatakan video saya yang tadi? Ya kan? Berarti Anda yang harus berubah, bukan saya yang harus berubah. Karena saya ketika melihat video-video di media sosial yang menurut saya tidak bermanfaat buat saya tinggalkan, saya skip. Mau komen juga nggak bakalin dipeduli orang yang pembuat video, gitu loh ya. Jadi kita yang cerdas. Nah ini teman-teman pionir semuanya, positif aja bang, salam petir pionir semuanya, yes, sukses bang. Ya. Sabar bang Dema. Pepatah mengatakan semakin tinggi pohon semakin besar goncangan angin yang menerpa. Oke, saya teman-teman kadang-kadang seperti itu karena saya ingin mengajarkan mereka ini yang suka nyinyir sebenarnya. Bang Dema ini hatinya baik loh ya. Hati saya ini lembut sekali. Cepat nangis ya. Cepat sekali nangis. Apalagi waktu pada zaman dulu ya. Ketika putus cinta, maka saya jadi nangis. Ada nggak yang nangis juga? Nah teman-teman, kenapa saya kadang-kadang tegas ngomong begitu? Saya lagi mengajar mereka ya, barisan para penyinyir itu, supaya termasuk netizen Indonesia ini ya. Kadang-kadang ya memang kita menyadari juga hak mereka untuk berbicara, tetapi kalau misalnya dibilang apa ya, kita ini kadang-kadang budaya kita senang melihat orang susah ya, dan susah melihat orang senang. Saya melihatnya begitu. Dulu saudara, teman-teman ingat ya pada zaman VTube dulu ya, sampai ada kakek-kakek yang memfitnah ya, memfitnah saya. Dia bilang penyebar hoax ya.
Ya kalau terbukti itu ya saya udah dikerangkan lah. Cuma kan semua yang saya sampaikan itu ada dasarnya, termasuk videonya Pak Tongam saat itu. Nah, inilah orang-orang yang berhati, sebenarnya orang-orang berhati busuk, ingin memaksa orang lain untuk tidak melakukan itu. Ini bahaya. Kalau kita sudah menginginkan dan memaksa orang untuk tidak melakukan itu, walaupun kita nggak dirugikan. Saya tanya, kakek itu ada nggak saya rugikan? Nggak ada. Nggak ada saya rugikan. 1 sen pun uangnya nggak ada saya rugikan. Saya buat konten dari yang panas sampai membuat berapa media mainstream di Jakarta dia buat saya, dia bikin terkenal, ya oke lah, nggak apa-apa lah ya. Dia bikin terkenal aja. Kan saya yang tahu dan Tuhan yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Faktanya juga video itu masih ada sampai sekarang. Ya, tidak turun. Ya, tidak turun. Karena apa? Ini sebenarnya masuk namanya disinformasi. Disinformasi itu adalah bagi sebuah komunitas itu bisa benar, ya, komunitas tertentu, tetapi bagi komunitas yang berbeda itu bisa salah. Itu namanya disinformasi. Nggak bisa menyalahkan orang. Cuma saja orang-orang yang berhati busuk itulah yang memaksakan orang. Katanya merugikan. Ya kan, kalau saya kan pada saat VTube itu teman-teman, saya selalu menyarankan untuk bermain gratisan. Ya, bermain gratisan untuk mendapatkan keuntungan di masa sulit. Itu doang. Ya. Tapi orang tidak memahami itu. Strategi setiap orang itu berbeda-beda. Termasuk sekarang Pi Network ini, ya. Termasuk Pi Network ini. Sama juga. Ada komentar-komentar ini. Jadi ini masih judulnya ya clickbait aja ya, clickbait ya. Kenapa? Menanggapi orang-orang nega. Ya. Saya melihat sebuah video yang menyatakan bahwa Nicholas bukan lulusan Stanford. Jelas, ya. Dari mana dia tahu? Ya kan, orang itu dari mana dia tahu? Sedangkan viral, bahkan di beberapa negara, kita ini sudah berapa negara, teman-teman ya? Berapa negara? Nah, ini lagi saya buat judul ya, teman-teman ya. Clickbait ya. Nah, ini saya melihat sebuah postingan ya. Sebentar saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Ini saya kirim dulu ini sebagai thumbnail saya. Ini, teman-teman lihat ya, saya melihat sebuah postingan. Ya. Jaringan Pi terdaftar di Departemen Ilmu Komputer Universitas Stanford. Ya, ini deskripsinya di atas nih, ya. Ada semua kok ya di sini. Jadi kalau ada yang bilang ini ho gitu ya, ini sumbernya. Ya. Oke ya teman-teman, Pi Network ini. Saya juga komentar, ada seorang teman yang berkomentar di video saya bahwa dia sering melihat undangan-undangan tentang Pi Network diadakan di Universitas Stanford, ya kan? Jadi seperti itu teman-teman ya. Salam cerdas saja, sekali lagi salam cerdas saja. Kritik dan mengurusi orang lain itu beda, ya. Oke teman-teman, karena teman-teman tahu saya adalah orang yang aktif. Saya bangun channel ini, saya aktif. Apapun saya bahas dari channel saya, ya Anda tahu lah. Selain motivator, content creator, karena saya tahu era sekarang dan kenapa saya mau lakukan itu. Salam sukses bagi teman-teman, termasuk saya mining Pi. Kenapa saya lakukan sampai sekarang? Saya adalah pionir, tidak ada yang bisa melarang saya membahas apapun. Salam sukses bagi semuanya.